2005 Oktober kemarin. Jadi hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit pembelajaran UKN. Jadi masih ada fresh sedikit buat teman-teman. Saya bagikan juga materi-materinya juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jabatan notaris di Indonesia, bahan belajar untuk persiapan UKN selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, dasar hukumnya UU JN itu diambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris itu. Dan ini adalah beberapa peraturan Menteri Hukum yang harus kita pelajari. Dan kita harus tahu juga karena nanti saat kita UKN kita ada beberapa eh, yang harus kita tahu tentang syarat pengangkatan dan lain-lain. Yang pertama itu adalah Permenhum nomor 17 tahun 2025 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Jadi teman-teman setelah lulus UKN kita akan ada war wilayah. Teman-teman harus tahu ya kategori notaris itu untuk pertama kali adalah zona C. Jadi teman-teman harus mengetahui zona C itu apa saja. Nanti teman-teman harus war di daerah C, kategori C. Nah, terus selanjutnya yaitu Permenkumham nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris. Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tentang tata cara dan syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Selanjutnya Permenkumham nomor 16 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawasan Notaris, Permenkumham nomor 61 tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi terhadap notaris, Permenkumham nomor MHH.01.AH.02.12 tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata. Jadi teman-teman juga bisa buka kantor itu untuk dua notaris, tapi teman-teman harus membuat perserikatan perdata terlebih dahulu dan membuat aktanya di notaris. Terus Permenkumham nomor M39 PW07 10 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham nomor M02 HT03 10 tahun 2007 tentang bentuk dan ukuran cap serta stempel. Jadi ada peraturannya semua ya teman-teman. Selanjutnya, nah, pengangkatan notaris. Notaris itu diangkat serta diberhentikan oleh Menteri Hukum. Jadi teman-teman setelah nanti UKN, ada war wilayah, nah teman-teman itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, yaitu pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Nah, pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri. Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggara urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, histori sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ketentuan Pasal 1 Angka 14 Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya yaitu meliputi kenotariatan. Selanjutnya, nah, teman-teman udah harus tahu juga ya, UJN ini kan kita ada di tahun 2004 dan tahun 2014. Secara umumnya kita harus mengetahui apa sih yang diubah dari undang-undang sebelumnya, yaitu tahun 2004 UJN dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Yang pertama yaitu penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris. Antara lain yaitu syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat surat keterangan sehat dokter, dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalankan magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan.
Dua, penambahan kewajiban, larangan, merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris. Penggunaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang, penyesuaian penggunaan sanksi yang ditetapkan pada pasal tertentu antara lain yaitu perubahan pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan atau peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris. Dan yang kelima, pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak ataupun bersifat relatif. 6. Pembentukan majelis kehormatan majelis. 7. Penguatan dan penegasan organisasi notaris. 8. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi dalam pembuatan akta otentik di Indonesia. 9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawasan. Nah, teman-teman, ini yang harus dihafal ya, teman-teman. Di UUJN pasal 1 itu beberapa pengertian harus teman-teman pahami, teman-teman hafal. Itu kurang lebih beberapa pengertian yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, yaitu pasal 1 angka 1 UUJN. Yang kedua, pejabat sementara notaris adalah seorang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3. Ini teman-teman harus apal ya pengertian-pengertiannya. Nah, historis sedikit ya. Pada UU JN sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, itu ada pengertian notaris pengganti khusus, tapi dihapus pada UU JN yang baru. Itu karena notaris pengganti khusus itu sudah tidak relevan lagi, mengingat bahwa wilayah jabatan notaris meliputi satu provinsi di Indonesia. Slide selanjutnya. Oke, pengangkatan notaris. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri dan hak asasi manusia. Sekarang oleh menteri ya teman-teman ya. Ini pengangkatan yang tadi saya jelaskan yang pertama. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sudah tidak relevan ya teman-teman karena pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris itu sudah tidak dipakai lagi di jadi Indonesia sekarang hanya melaksanakan UKN yaitu ujian kode etik Indonesia. Oke, selanjutnya. Catatan tentang syarat pengangkatan. Oke, nah ini pasal 3 teman-teman. Ini yang harus dihafal. Teman-teman kalau kita lagi bimbel, usahakan ada buku catatan atau lagi pegang UUJN ya. Jadi beberapa pasal teman-teman tandai yang harus banget dihafal ya. Karena ini bakal ditanya, pas aku kemarin UKN itu ini ditanya banget. Jadi syarat pengangkatan notaris itu apa aja sih teman-teman? Nah teman-teman kan udah buka nih UUJN, teman-teman tandai ya pasal 3 itu. Karena itu bakal ditanya. Oke, ini kita pasal 3 kita baca ya. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Kalau bisa suratnya ini adalah memiliki jangka waktu 1 tahun ya teman-teman. Karena suratnya ini kita tidak tahu bahwa kita itu akan memakai pengangkatan notaris itu di bulan keberapa. Jadi usahakan surat sehat jasmani dan rohani itu jangka waktunya itu 1 tahun ya teman-teman. Terus berijazah sarjana hukum dan lulusan notaris. Telah menjalankan magang yaitu paling sedikit 24 bulan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dalam jabatan notaris. Dan yang terakhir, tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oke, slide selanjutnya.
Oke, ini sumpah jabatan notaris kurang lebih teman-teman nanti bisa baca itu pasal 4 ya. Jadi teman-teman setelah di UKN, setelah UAR dan setelah mendapatkan SK, teman-teman harus eh, harus mengambil sumpah jabatan itu adalah kurang lebih paling lama yaitu 2 bulan terhitung terhitung sejak SK teman-teman itu dikeluarkan. Nah, sumpah ini akan teman-teman lakukan bersama teman-teman dalam satu provinsi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum. Selanjutnya, oke, ini yang tadi bahwa teman-teman setelah diambil sumpah, yaitu teman-teman memiliki jangka waktu yaitu 2 bulan. Teman-teman harus sudah menjalankan jabatan dengan nyata. Artinya teman-teman setelah diambil sumpah, teman-teman diberikan waktu hanya untuk 2 bulan untuk membuka kantor notaris, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, serta terancap stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat Anda diambil angkat dan menjadi notaris setempat. Selanjutnya, nah, ini teman-teman kan kita udah menjalani ya alur pengangkatan notaris. Sekarang posisi teman-teman adalah untuk mengikuti UKEN. Nah, UKEN ini ujiannya itu ada 2, yaitu PG dan esai, kurang lebih 10 sampai 20 soal itu PG, dan juga esai itu ada 5 dan beranak, itu bobotnya adalah 70%. Dan teman-teman akan melakukan wawancara itu bobotnya 30%. Selanjutnya, nah, pemberhentian sementara. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau sedang menjalankan masa penahanan. Nah, ini teman-teman bisa baca ya untuk pemberhentian sementaranya. Oke, selanjutnya. Nah, notaris diberhentikan dari jabatannya itu ada 3. Diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara. Nah, teman-teman harus banget ini kalau misalnya teman-teman nanti mau UKED, ini teman-teman harus tahu bedanya apa sih. Diberhentikan dengan hormat. Notaris karena meninggal dunia, telah berumur 65 tahun atau tidak diperpanjang masa jabatannya. Permintaan diri sendiri tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, avokat, atau memangut jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris. Diberhentikan dengan tidak hormat. Itu notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris. Diberhentikan sementara. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, sedang menjalankan masa penahanan. Oke, selanjutnya. Notaris diberhentikan sementara itu harus menyerahkan protokol kepada orang notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan. Nah, notaris yang sedang menjalankan masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol notaris. Teman-teman juga harus tahu ya pengertian protokol itu apa dan protokol itu apa saja. Nah, sekarang ini kalau misalnya teman-teman notarisnya sedang diberhentikan secara sementara, penunjukan notaris memegang protokol ditetapkan oleh menteri atas petunjukan Majelis Pengawas Daerah.
Penyerahan protokol dilakukan di hadapan Majelis Pengurus Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan pemberhentian sementara itu keluar. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teman-teman alasan pemberhentian sementara. Ini bisa kita baca di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tapi karena kita mau ujian kode etik, ini untuk alasan-alasannya kita tidak perlu pelajari dan atau terlalu hafal ya. Tapi kita tetap nanti baca ya teman-teman, karena nanti ujian untuk alasan pemberhentiannya ini tidak bakal keluar. Selanjutnya. Oke, pemberhentian dengan hormat. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatan dengan hormat karena meninggal dunia. Dan yang lain ini yang tadi kita udah baca yaitu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Oke, chat selanjutnya. Ini alasan-alasannya juga, teman-teman juga boleh tahu baca sedikit. Alasan pemberhentian dengan hormat itu apa aja? Nah, contohnya ini adalah meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya. Kewajibannya yaitu ahli waris atau karyawan atau rekan notaris memberitahukan kepada MPD maksimal 30 hari setelah notaris meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian yang telah dilegalisasi atau surat keterangan dari kerabat terdekat apabila tidak ada ahli waris. Nah, ini alasan-alasan pemberhentian notaris dengan hormat. Bah, slide selanjutnya. Ini alasan pemberhentian dengan hormat. Alasan pemberhentian dengan hormat itu tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Itu harus memberitahukan kepada MPD paling lama 30 hari setelah notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatan secara terus-menerus. Merangkap jabatan di luar dari jabatan yang sudah ditentukan oleh notaris, seperti pegawai negeri, jabat avokat, dan lain-lain. Pemberitahuan kepada MPD juga, yaitu paling lama 2 bulan setelah notaris yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri atau avokat, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Ini pemberhentian dengan tidak hormat. Teman-teman juga bisa baca. Slide selanjutnya. Oke, teman-teman, ini adalah perpanjangan masa jabatan notaris. Teman-teman juga harus tahu ya, Menteri dapat memperpanjang masa jabatan notaris sampai umur 70 tahun. Dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, permohonan perpanjangan masa jabatan diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 hari atau paling lama 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 tahun. Jadi teman-teman bisa melakukan perpanjangan masa jabatan notaris dari 65 sampai dengan 70 tahun, yaitu maksimal kita masa jabatan sekarang, dengan beberapa syarat yang telah kita sebutkan tadi, serta dokumen pendukung yang terdiri dari asli surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit, asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit, asli rekomendasi MPD, MPW, MPP, asli rekomendasi dari Pengda, Pengwil, dan PP ini, asli surat penunjukan MPD kepada notaris menerima protokol, serta membayar PNBP perpanjangan masa jabatan notaris dengan kategori daerah A yaitu 100 juta, kategori daerah B yaitu 15 juta, dan kategori daerah C yaitu 7.500.000. Selanjutnya. Oke teman-teman, teman-teman kalau udah buka UUJN atau catatan, teman-teman harus catat ya. Pasal 15 itu wajib dihafal. Karena nanti wawancara teman-teman akan ditanya, sebutkan salah satu kewenangan dari jabatan notaris. Enggak salah satu, jadi sebutkan 5 kewenangan dari jabatan notaris. Ini pasal 15 itu waktu wawancara UKAN Oktober kemarin itu saya keluar. Dan memang banyak teman-teman yang ditanya juga pasal 15. Nah, kita harus banget pasal 15 ini kita harus hafal ya teman-teman. Nah, pasal 15 ayat 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuk, selanjutnya, pasal 15 ayat 2. Ini teman-teman harus banget hafal, karena nanti bakal ditanya.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris berwenang pula A. Menegaskan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. B. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku khusus. C. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Yang D, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Yang E, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Yang F, pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dan yang G, membuat akta risalah lelang. Oke. Nah, selain pasal 2, ada juga pasal 3. Antara lain yaitu kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Oke, set selanjutnya. Legalisasi. Nah, teman-teman harus tahu ya, cara membuat legalisasi dan cara mengetahui legalisasi itu apa, ini bakal keluar ya teman-teman. Jadi ada beberapa soal esai yang menanyakan istilah pengertian legalisasi dan istilah pengertian war making. Teman-teman kalau bisa harus mengisi secara detail dari pengertian, pasal, dan kalau bisa teman-teman juga bisa membuat contoh legalisasi. Antara legalisasi atau war making teman-teman harus tahu bedanya. Yang pertama, legalisasi adalah salah satu kewenangan khusus yang diberikan oleh UU JN dan UU JN kepada notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang sudah kita baca tadi ya teman-teman. Nah, pengertian legalisasi. Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap, jempol atau jari oleh seorang notaris yang berwenang, di mana notaris tersebut mengenal yang menerapkan tampak jempol atau jari atau diperkenalkan kepada dan bawah isi aktanya secara jelas diingat dan bahwa penetapan tanpa jempol atau jari dilakukan di hadapan notaris. Legalisasi merupakan suatu tindakan dari notaris atas permintaan para penghadap yang namanya disebutkan, dituliskan dalam dalam akta di bawah tangan tersebut mengenai dokumen atau surat yang dibuat di bawah tangan yang kemudian surat tersebut oleh para pihak dibawa ke hadapan notaris. Lalu setelah dokumen atau surat dibacakan dan dijelaskan oleh notaris di hadapan para pihak, kemudian para pihak membubuhkan tanda tangan di hadapan notaris tersebut. Selanjutnya notaris mendaftarkan dalam buku khusus. Nah, dalam legalisasi tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Jadi, dalam legalisasi notaris wajib bertanggung jawab atas kebenaran para pihak yang datang ke hadapan notaris dan membubuhkan tanda tangan di hadapan notaris. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh legalisasi, teman-teman. Kalau bisa, ini legalisasi contohnya dihafal ya, teman-teman. Tadi pengertian, contohnya juga dihafal. Ini nggak terlalu banyak sih, teman-teman. Jadi, contohnya itu kayak legalisasi, nomornya teman-teman harus tahu 00 garing leg, legalisasi garing FN, misalnya istilah notaris teman-teman singkatan tahun 2024. Nah, misalnya. Nah, saya si Fulan, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di Kabupaten Semarang menetapkan bahwa isi surat atau dokumen ini telah saya notaris jelaskan kepada, yaitu penghadap Nyonya B, penghadap Tuan A. Dan setelah itu Nyonya A dan Tuan B tersebut di atas membubuhkan tanda tangan pada surat atau dokumen ini di hadapan saya, notaris pada hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2024. Nah, ini contoh legalisasinya. Nah, teman-teman selanjutnya harus mendaftarkan dalam buku di bawah tangan yang disahkan atau dalam buku daftar legalisasi. Ini contoh untuk pengisiannya ya teman-teman, untuk pengisian legalisasi yaitu nomor urut, tanggal disahkannya, sifatnya yaitu perjanjian kerjasama, nama penghadapnya teman-teman tuliskan. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, tadi kan kita udah membahas tentang legalisasi dan itu yang selanjutnya adalah war making. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dalam pasal 15 ayat 2 huruf B UU JN yaitu notaris juga memiliki kewenangan yaitu membukukan surat di bawah tangan
dan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa warmaking dibedakan dalam dua bentuk, yaitu verkalik dan visum dan legalisasi. Maaf, yaitu verkaling, van visum, dan legalisasi. Nah, pada pasal 15 ayat 2, nah, notaris berwenang untuk melakukan warmaking. Nah, perbedaan halnya yaitu legalisasi yang penandatanganannya surat atau dokumen dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. Pada warmaking ini, penghadap datang kepada notaris dengan membawa surat dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya, sehingga dalam hal ini notaris hanya membukukan surat atau dokumen tersebut dengan mendaftar dalam buku khusus untuk keperluan warmaking tersebut. Selain itu yang membedakan yaitu tentang kepastian tanggal penandatanganan ya teman-teman. Pada surat atau dokumen yang di warmaking umumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebelum tanggal pendaftaran atau oleh notaris. Pada warmaking, notaris dihadapan dengan akta di bawah tangan dan sudah ditandatangani sebelumnya, sehingga notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan kemudian mencatatkan dalam buku khusus. Pencatatan ini tidak berubah kedudukannya menjadi akta otentik, melainkan tetap berlaku sebagai akta di bawah tangan. Selanjutnya, nah, teman-teman, ini adalah contoh warmaking. Teman-teman harus tahu cara penulisan warmaking seperti ini, yaitu warmaking nomor 001 garing W garing VN garing 2023. Contohnya yaitu telah dibukukan dan didaftarkan dalam buku daftar yang diperuntukkan khusus untuk itu oleh saya, si Fulan, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Semarang, pada hari ini Senin tanggal 20 Februari 2023, bahwa keabsahan tanda tangan dan isi dari surat atau dokumen tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penandatangan sendiri, yaitu notaris di Gresik. Nah, ini adalah contoh penulisan untuk warmaking. Selanjutnya, nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pasal 15, teman-teman juga harus tahu ya, notaris itu ada kewajibannya, yaitu pada pasal 16. Pasal 16 ini teman-teman harus catat, teman-teman harus hafal, teman-teman harus pelajari. Karena pasal 16 ini adalah pasal yang banget keluar di dalam UKEN. Nah, kita bahas sedikit ya. Dalam pasal 16, dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib untuk A. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dalam pembuatan hukum. Yang B. Notaris wajib untuk membuat akta dalam bentuk menyita akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris. C. Meletakkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. D. Mengeluarkan gros akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk penolakannya. F. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatkan dan dalam segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. G. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan menjadi 1 buku yang tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku, dan setahun pembuatan kepada sampul setiap buku. Pembuatan daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, yaitu tanggal waktu 5 hari pada hari pertama setiap bulannya, mencatat dalam repositorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap atau stempel yang mempunyai lambang negara, yang membacakan akta di hadapan para penghadap, dihadiri paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk membuat akta wasiat, menerima magang calon notaris. Nah, teman-teman, ini pasal 19 kewajiban notaris, teman-teman harus banget pelajari karena ini keluar ya, teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu hafal 5 sampai 6 kewajibannya karena nanti pas wawancara teman-teman bakal ditanya, apa aja sih kewajiban notaris? Nah, selanjutnya yaitu larangan dari notaris. Teman-teman harus tahu ya, pasal 17 ini juga keluar. Teman-teman
harus banget tandai pasal 17, larangan notaris. Apa aja sih? Nah, notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Pasal 17 ini teman-teman harus baca dan hafali juga kurang lebih 5-6. Karena nanti di wawancara, nah, teman-teman bakal ditanya juga. Untuk larangannya, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. B. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Merangkap sebagai pegawai negeri. Yang D. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Yang E. Merangkap jabatan sebagai advokat. Yang F. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Yang G, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta lelang, pejabat pembuat akta tanah atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris, menjadi notaris pengganti, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Oke, slide selanjutnya. Nah, teman-teman harus tahu juga nih ya, pasal 18 dan pasal 19 juga, tempat kedudukan notaris di daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan wilayah jabatan notaris yaitu meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan, yaitu diatur dalam pasal 18. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan ini mengenai larangan mengenai tempat kedudukan yang berbeda dengan tempat kedudukan sebagai PPAT dapat dikenakan sanksi, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan atau pemberhentian secara tidak hormat. Bisa selanjutnya. Nah, notaris dapat menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata atau tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakperpihakannya dalam menjalankan. Jadi, secara singkat saya jelaskan bahwa memang membuka kantor notaris itu bisa lebih didirikan oleh dua calon notaris, tapi harus membuat ini persekutuan atau perserikatan perdata yang diatur oleh para notaris berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM nomor M titik HH titik 01 titik AH titik 02 titik 12 tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata tersebut. Slide selanjutnya. Nah, Menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris. Nah, teman-teman tadi kan kita udah pelajari di awal ya, bahwa formasi jabatan notaris dan penentukan kategori daerah formasi jabatan notaris itu yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025. Nah, formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu daerah atau kota tempat jabatan itu buka untuk notaris. Nah, formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan apa sih teman-teman? Teman-teman juga harus tahu ya. Yang formasi butuhkan yaitu adalah karena adanya kegiatan usaha, jumlah penduduk dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat dan atau di hadapan notaris setiap bulan. Kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris kabupaten atau kota. Jadi setiap pengangkatan notaris itu belum tentu tahun ini buka, misalnya Kabupaten Batang. Nah, kemarin itu pengangkatan Desember itu tidak buka. Tetapi 1 tahun yang lalu itu buka. Jadi kita harus lihat bahwa daerah-daerah mana yang buka untuk pengangkatan notaris ataupun yang tidak buka. Nah, kewajiban notaris yang akan pindah wilayah. Nih teman-teman juga harus pelajari ya. Untuk pasal 52, teman-teman jika ada yang nantinya mau pindah ke wilayah yang lainnya. Ini tapi untuk UKAN ini nggak bakal keluar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca. Slide selanjutnya. Perpindahan notaris karena pemekaran kabupaten atau kota, pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan daerah kerja. Nah, ini mungkin kita boleh baca sedikit pada pasal 53 Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2025. Nah, apabila terjadi pemekaran kabupaten atau kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan notaris, maka tempat kedudukan yang tercantum pada keputusan pengangkatan notaris atau keputusan perpindahan notaris yang bersangkutan dapat diubah sesuai dengan permohonan notaris. Wajib memberitahukan kepada
wajib memberitahukan atas perubahannya tempat kedudukan tersebut, yaitu diberikan jangka waktu 90 hari sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah tersebut. Oke, slide selanjutnya. Cuti notaris. Nah, teman-teman harus pelajari ya, cuti ini keluar nanti ada di esai atau PG. Jadi, teman-teman harus tahu notaris itu memiliki cuti, tetapi dalam masa jabatannya selama 2 tahun baru boleh menjalankan cuti. Notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Nah, hak cuti notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama yaitu 5 tahun, termasuk perpanjangan. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan adalah paling lama 12 tahun. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris penggantinya. Permohonan cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu kepada MPD dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan, MPW dalam jangka waktu cuti tidak dalam waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dan MPP atau MPP dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang. Memberikan izin cuti tersebut, tebusan permohonan cuti dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun disampaikan kepada MPP, sedangkan tebusan permohonan cuti dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun disampaikan kepada MPD dan MPW, yaitu diatur dalam pasal 27 UU JN. Jadi teman-teman harus baca ya tentang cuti ini, karena nanti teman-teman harus tahu ya, bedain cutinya. Kalau misalnya 6 bulan, teman-teman harus minta persetujuan ke siapa. Kalau 1 tahun, teman-teman harus minta persetujuan ke siapa. Oke, next slide. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedara dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya cuti, nama notaris pengganti disertai dokumen pendukung untuk notaris pengganti tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tebusan surat keterangan izin cuti dari MPD disampaikan kepada Menteri, MPP, MPW. Tebusan surat keterangan izin cuti dari MPW disampaikan kepada Menteri dan MPP. Tembusan surat keterangan izin cuti dan Menteri disampaikan kepada MPP, MPW, dan NPD, yaitu diatur dalam Pasal 29, Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. Jadi teman-teman yang nantinya udah jadi notaris, teman-teman izin mengambil cuti, teman-teman memiliki sertifikat cuti. Nah, nanti di situ teman-teman ditulis tuh, di sertifikat itu teman-teman akan mengambil cuti berapa lama. Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti. Pengambilan cuti dicatat oleh majelis pengawas. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dengan permohonan notaris yang bersangkutan. Oke. Oke, ini permohonan cuti dapat ditolak. Nah, teman-teman juga tahu ya, kalau cuti itu nggak 100% semuanya diterima, permohonan juga bisa ditolak. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh MPD dapat diajukan banding kepada MPW, sedangkan penolakan permohonan cuti oleh MPW dapat diajukan banding kepada MPP. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti itu berakhir. Serah terima protokol dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada MPW. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai serah terima protokol tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Teman-teman harus baca ini ya, yaitu di pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara notaris. Yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada MPP. Cuti bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai jabatan negara. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh MPP dalam jangka waktu yaitu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan.
Notaris pengganti. Nah, teman-teman di kantor juga pasti ada ya salah satu itu sebagai notaris pengganti. Nah, notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan notaris. Nah, teman-teman harus tahu ya pengertian notaris pengganti ini apa, yaitu pasal 1 angka 3. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu warga negara Indonesia, berijazah minimal yaitu sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan notaris yaitu paling sedikit 2 tahun berturut-turut, diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan yang berlaku bagi notaris mengenai sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan berlaku juga bagi notaris pengganti dan jabatan sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya. Nah, pejabat sementara notaris, teman-teman, ini kita mungkin pelajari kurang lebih pengertiannya aja ya. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Apabila notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai sederajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Pemberitahuan disampaikan dalam waktu paling lama 7 hari kerja apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris, yaitu diatur dalam pasal 32. Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat sementara notaris yaitu warga negara Indonesia, terus berijazah sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut, yaitu diatur dalam pasal 33. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas tentang honor notaris. Notaris berhak menerima honor atas jasa yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang besarnya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya yaitu nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta. Nah, teman-teman harus tahu ya, ini nilai ekonomis, nilai sosiologis. Nilai ekonomis itu ditentukan dari objek setiap akta. Sebagaimana yaitu sampai dengan 100 juta rupiah atau ekuivalen gram emas ketika itu, honor yang diterima paling besar yaitu 2,5%, dan yang kedua yaitu di atas 100 juta sampai dengan 1 miliar, honor yang diterima paling besar yaitu 1,5%. Yang C, 1 miliar, honor yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dan para pihak. Dari objek yang dibuatnya, akta tetap atau tidak lebih dari 1%. Sedangkan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honor yang diterima paling besar yaitu 5 juta rupiah. Diatur di dalam UU JN pasal 36. Selanjutnya, nah, teman-teman juga tadi udah tahu ya, kewenangan notaris di pasal 15 membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Ini adalah contohnya. Terus melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, yaitu legalisir. Oke, chat selanjutnya. Nah, teman-teman, banyak yang nanya, UKEN nanti buat akta nggak sih? Kalau Oktober kemarin, UKEN itu nggak buat akta ya, teman-teman. Tapi CAT kemarin itu Bang Jaki kalau nggak salah buat akta ya, Bang, kemarin ya. Kalau CAT ya, Bang ya. Oke. Kalau UKEN kemarin Oktober itu nggak buat akta ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau bertanya apakah buat akta atau tidak. Kalau UKEN Oktober 2025 nggak buat akta. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa pengertian akta, awal akta, badan akta, akhir akta. Teman-teman kan juga UKEN ini udah magang 2 tahun ya. Jadi teman-teman harus tahu ya awal akta itu isinya apa saja, badan akta apa saja, dan akhir akta apa saja. Oke, slide selanjutnya.
Nah, teman-teman juga harus tahu nih perbedaan akta partif dan akta relas. Akta partis itu adalah yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris atau pihak yang merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris, dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris dalam suatu akta dan yang para pihak menandatangani akta. Nah, contohnya yaitu pendirian PT ya teman-teman. Contoh yang selanjutnya adalah akta relas. Akta relas adalah akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat atas dasar suatu peristiwa atau fakta yang dilihat dan disaksikan oleh notaris, dikenal sebagai akta yang dibuat oleh notaris. Pada akta relas membuat akta diartikan sebagai pengamat notaris dalam suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para pihak tidak menandatangani akta tersebut. Contohnya yaitu pembuatan berita acara di dalam RUPS ya teman-teman. Selanjutnya, oke, ini teman-teman udah harus tahu ya, ini awal akta, contohnya penulisannya gimana, judulnya, nomor, jam, tanggal, hari, nama lengkap, dan oke, slide selanjutnya, ini contoh awal akta untuk notaris pengganti. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah menjadi notaris pengganti, pasti udah nggak asing ya cara penulisan untuk akta notaris pengganti seperti ini ya teman-teman ya. Ya, pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Juli tahun 2020 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesainya pembuatan akta ini dihadiri di hadapan saya dihadiri di hadapan sama dengan Majelis Justifano Atarsio Utomo, Sarjana Hukum Majister Notariatan, notaris pengganti dari si Fulan, Sarjana Hukum Magister Konotariatan Notaris di Kabupaten Semarang. Demikian berdasarkan surat keputusan pengawas daerah Kabupaten Semarang nomor 07 garing 077 garing MPD garing SK garing 6 garing 2007 garing 2021 tanggal 20 Juni tanggal 2 bulan Juni. Oke, itulah teman-teman contohnya. Oke, selanjutnya ini contoh untuk pembuatan akta pejabat sementara notaris. Oke, slide selanjutnya. Ini badan akta, teman-teman tahu ya, badan akta itu terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, keterangan mengenai kedudukan, isi akta, nama lengkap, dan lain-lain. Nah, selanjutnya komparisi, teman-teman juga harus tahu ya komparisi. Komparisi dalam akta notaris yaitu memuat nama, tempat, tanggal lahir. Nah, komparisi juga bisa untuk bertindak untuk diri sendiri, penghadap bertindak selaku kuasa, penghadap bertindak selaku wakil, penghadap bertindak dalam hal khusus, bertindak dalam hal tertentu yang memerlukan bantuan atau pihak dari pihak lain. Oke, selanjutnya. Premis akta. Nah, merupakan suatu keterangan atau pernyataan pendahuluan dari para pihak yang merupakan dasar atau alasan yang melatar belakangi dibuatnya suatu akta. Premis akta diletakkan sebelum masuk dalam suatu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak ya teman-teman. Selanjutnya diletakkan pada bagian isi akta. Premis adalah latar belakang atas alasan dibuatnya suatu akta. Premis merupakan penjelasan resmi dari notaris terhadap suatu akta kenapa akta itu dibuat. Premis merupakan kesimpulan dari notaris terhadap fakta-fakta yang disampaikan penghadap kepada notaris. Nah, oke, selanjutnya. Nah, isi akta merupakan bagian dari akta yang berisi keinginan atau kehendak para pihak. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, kalau isi akta itu ada klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umumnya. Ya, teman-teman harus baca nanti. Selanjutnya, nah, akhir akta juga teman-teman tahu ya harus uraian mengenai akhir akta ini nanti notaris bisa teman-teman bisa baca ya demikian akta ini gitu dibuat di hadapan saksi-saksi. Oke, selanjutnya akta dibacakan sendiri oleh penghadap. Ini juga untuk akhir aktanya teman-teman bisa baca. Selanjutnya akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu atau yang lain dan tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan selah kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak atau dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan digaris adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau selah kosong. Nah, slide selanjutnya.
Penghadap, teman-teman juga harus tahu ya, pengertian penghadap itu, penghadap harus memenuhi syarat-syarat, yaitu paling serendah, yaitu berumur 18 tahun atau telah menikah. Cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh notaris ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah jadi notaris, jangan nggak dikenal itu penghadapnya ya. Dikenalkan kepada oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling serendah yaitu 18 tahun atau telah menikah. Prinsip mengenai penghadap itu yaitu dikenal secara pribadi berdasarkan tanda pengenal dan dikenalkan oleh dua orang saksi. Oke, selanjutnya saksi yaitu setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit dua orang saksi ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman udah tahu lah ini pembuatan akta saksi dan selanjutnya bahasa akta juga teman-teman tahu ya kalau kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya penandatanganan akta. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat mengumpulkan tanda tangan dengan menyebutkan alasan dan dinyatakan secara tegas di dalam akhir akta tersebut ya teman-teman. Oke, selanjutnya pembacaan akta pada bagian tertentu. Jika penghadap mempunyai kepentingan hanya bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut dapat dibacakan kepadanya. Apabila bagian tersebut diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut. Pembacaan penerjemahan atau penjelasan tanda tangan dinyatakan secara tegas pada akhir akta ya teman-teman. Selanjutnya, penolakan penandatanganan akta berita acara. Apabila ada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terhadap penghadap yang menolak pembubuhan tanda tangan atau tidak hadir pada penutup akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akta. Dan akta tersebut dapat tetap merupakan akta otentik. Adanya penolakan atau penandatanganan harus dinyatakan dalam akta dengan mengukupkan alasannya. Oke, selanjutnya meletakkan surat dalam minuta. Jadi teman-teman juga nanti beberapa surat-surat harus diletakkan di dalam minuta ya teman-teman. Seperti contohnya surat kuasa dan lain-lain. Ini teman-teman udah pernah ya di dalam magang. Selanjutnya perubahan isi akta atau renvoy, teman-teman juga harus pelajari isi renvoy dalam pasal 48. Eh, ada beberapa pasal yang teman-teman juga harus pahami ya. Untuk renvoy ini, teman-teman harus nanti pelajari sedikit ya. Untuk renvoy itu di pasal 48, untuk mekanisme pembuatan renvoy itu pasal 49, dan pasal 50 itu adalah ketentuan perubahan renvoy, dan pasal 51 adalah pembetulan setelah akta itu selesai. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pasal yang harus teman-teman pelajari untuk renvoy dari pasal 48, 49, pasal 50, dan pasal 51 tentang renvoy. Jadi teman-teman nanti juga harus tahu ya, penulisan renvoy ini seperti apa. Ini contohnya, karena nanti di esai juga teman-teman harus tahu nih, renvoy itu bagaimana penulisannya, pengertiannya apa, ataupun pasal-pasalnya. Ini contohnya teman-teman harus tahu ya untuk penulisan renvoy seperti apa. Dan selanjutnya, perbaikan kesalahan tulis atau ketik oleh notaris. Nah, ini tadi yang udah kita pelajari, yaitu tadi ya pasal 51 tadi, notaris berwenang untuk pembetulan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan pembetulan akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan ya teman-teman, dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Selanjutnya, larangan pembuatan akta bagi notaris. Nah, teman-teman harus tahu ya, larangan pembuatan akta bagi notaris itu. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami atau istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau
ke atas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping samping dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan maupun dengan perantara kuasa dan diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 ya teman-teman. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila orang tersebut di atas kecuali notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris persewaan umum atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan. Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan atau keuntungan bagi notaris, istri atau suami notaris, saksi, istri atau suami saksi, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah ataupun garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Nah, teman-teman harus tahu ya ini diatur dalam pasal 53. Selanjutnya, nah, teman-teman juga harus tahu ya pengertian dalam gross, salinan akta, dan kutipan akta itu. Teman-teman nanti baca ya itu di dalam ketentuan pasal 1 UU JN. Dan selanjutnya, nah, teman-teman ini juga, nah teman-teman nih penting banget nih protokol notaris. Teman-teman harus tahu ini nah bakal keluar ya teman-teman ya. Isi dari protokol notaris itu apa aja sih teman-teman? Kita pelajari dulu ya. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dalam dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apa aja sih protokol notaris? Nah, teman-teman ini wajib tahu banget. Yang pertama adalah minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang pendatangannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klaper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan lain-lainnya. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca ya di di pasal berapa tadi? Pasal 58 tentang daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Oke, selanjutnya. Tanggung jawab notaris. Nah, tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya. Notaris pengganti, dan pejabat sementara, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah disahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris itu adalah seumur hidup loh teman-teman ya, kita sebagai notaris. Selanjutnya, pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Nah, teman-teman juga nanti ini boleh baca ya. Untuk pengambilan ini juga kenapa bisa diambil, alasannya apa, untuk kepentingan apa, biasa untuk proses pengadilan, penyidikan, penuntutan umum, atau dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Nah, teman-teman harus tahu ini juga ya, di pasal 66. Teman-teman tandai UUJN-nya, buat catatannya, pasal 66 UUJN, pengambilan fotokopi minuta, akta, dan pemanggilan notaris itu terjadi. Nah, tahapannya itu apa dan bagaimana? Ini teman-teman harus pelajari juga ya, teman-teman ya. Untuk kepentingan proses pengadilan biasanya ini. Oke, chat selanjutnya. Majelis Kehormatan Notaris. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris, yaitu diatur dalam pasal 66A. Teman-teman harus tahu ya, Majelis Kehormatan Notaris ini. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan dan pengambilan fotokopi minut akta, dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan. Nah, teman-teman harus baca ini ya, fungsinya apa Majelis Kehormatan Notaris juga. Terus
fungsi dan tugas syarat tata cara pengangkatan pemberhentian struktur organisasi, tata cara majelis kehormatan itu berjumlah 7 orang. Nah, teman-teman harus tahu ya, setidaknya itu majelis kehormatan itu berapa orang, terdiri dari apa aja. Nah, terdiri dari yaitu notaris sebanyak 3 orang, pemerintah sebanyak 2 orang, yang C yaitu ahli atau akademisi sebanyak 2 orang. Nah, pasal 66 ini teman-teman harus tandai ya, teman-teman harus kuasai untuk tentang majelis kehormatan notaris ini. Oke, selanjutnya. Nah, kewajiban notaris. Dalam kewajiban notaris itu kan tadi kita udah baca ya teman-teman ya pada pasal 16. Nah, tadi tentang bertindak amanah, jujur, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini pasal 16 teman-teman harus banget pelajari dan hafal tentang kewajiban notaris yang udah kita baca di awal ya teman-teman ya. Nah, ini formasi ya teman-teman ya, formasi jabatan notaris ya teman-teman. Ini merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah teman-teman nanti bakal mau ngambil di mana. Pokoknya teman-teman nanti kalau udah UKN, UAR-nya itu, kalau saya tadi UKN Oktober, UAR-nya itu Desember, teman-teman harus mengambil zona C ya teman-teman ya. Ini untuk perpindahan notaris ya teman-teman ya. Untuk dapat berpindah, notaris dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada menteri. Syarat pindahnya yaitu teman-teman setelah 3 tahun berturut-turut melaksanakan tugas dari jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. Tidak termasuk cuti yang telah dijalankan notaris yang bersangkutan. Permohonan pindah wilayah jabatan notaris diajukan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris ya teman-teman. Perpindahan wilayah jabatan notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu nomor 19 tahun 2019, perpindahan wilayah jabatan notaris terdiri atas yaitu pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan, yang B, pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain. Pasal 37 ayat 2, dalam keadaan tertentu atas permohonan notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah lain. Keadaan tertentu tersebut meliputi bencana alam, situasi yang tidak terkendali dan pertimbangan kemanusiaan lainnya. Yang ini diatur dalam pasal 24 ya teman-teman. Nah, sebelum menjalankan jabatan di tempat kedudukan yang baru, notaris wajib mengucapkan sumpah. Oke, menurut agama masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2021, notaris dapat mengajukan permohonan pindah. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Perpindahan notaris secara berjenjang dari kategori C ke kategori A. Ini contohnya. Telah melakukan tugas jabatan, yaitu minimal 3 tahun berturut-turut pada daerah kabupaten atau kota tertentu di tempat kedudukan notaris. Nah, selanjutnya telah memenuhi persyaratan masa kerja notaris selama 4 tahun berturut-turut. Kalau yang ini ya, secara berjenjang ini 3 tahun. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau pindah dari C ke A, misalnya contohnya yaitu telah memenuhi persyaratan masa kerja notaris selama 4 tahun berturut-turut sejak terhitung melaksanakan tugas jabatannya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, pindah ini ada biaya-biayanya. Permohonan akta perpindahan notaris, yaitu di sini banyak banget dari kategori A, dari kategori C, dan dari kategori. Nah, misalnya nih ya teman-teman, ada permohonan akses perpindahan notaris, yaitu dia ini 200 juta. Pengangkatan notaris perpindahan kategori A yaitu 100 juta. B kategori 50 juta. Kategori C 25 juta. Kategori C ke A 150 juta. Pelantikan dan penyumbangan notaris perpindahan yaitu 2.500.000. Nah, oke, selanjutnya. Pengawasan dan pembinaan notaris. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk majelis pengawas, yaitu pada pasal 67. Pengawasan adalah kegiatan bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris tentang susunan organisasi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan dan pembinaan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan yang dilakukan oleh MKN hanya sebatas pada kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntut umum, atau hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris.
Nah, untuk pasal 81 ini, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberitaan anggota susunan organisasi dan tata kerja, anggaran, serta tata cara pemeriksaan majelis pengawasan diatur dalam peraturan menteri. Nah, peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM pada 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris dan peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu nomor 16 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawasan Notaris. Nah, Majelis Pengawas Notaris, teman-teman juga harus tahu ya, Majelis Pengawas Notaris itu dibentuk oleh kabupaten atau kota. Keanggotaan Majelis Pengawas itu terdiri dari unsur notaris, dan terdiri dari unsur notaris, ahli atau akademisi dari pemerintah jika suatu kabupaten atau kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas. Dapat dibentuk Majelis Daerah Gabungan untuk beberapa kabupaten atau kota. Ketua dan wakil Majelis Pengawas Daerah dipilih dari anggota masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris yang atau telah ditunjuk oleh rapat Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri yang berkedudukan di kabupaten di ibu kota kabupaten atau kota. Pembentukan Majelis Pengawasan Daerah dilakukan jika di kabupaten atau kota telah diangkat paling sedikit 12 orang notaris. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah alur pemeriksaan notaris oleh MPD, laporan. Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku atau pelaksanaan jabatan notaris disampaikan oleh MPD secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah laporan. Nah, selanjutnya adalah pengadministrasi laporan. Laporan diterima dan dicatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas, pencatat dilaporkan meliputi yaitu identitas pelapor dan terlapor. Surat laporan disampaikan kepada Ketua MPD. Yang C adalah bukti atau fakta hukum dalam lampiran dokumen tersebut. Nah, ini rapat gelar perkara pembentukan majelis. Pokoknya ini adalah alur pemeriksaan notaris oleh MPD ya teman-teman ya. Ini teman-teman nanti cukup tahu baca aja, nah, karena nanti setelah notaris teman-teman baru mengetahui lebih detail ini ya. Oke, selanjutnya. Lalu pemeriksaan notaris oleh MPP ini juga kurang lebih nanti teman-teman bisa baca nanti kalau udah selesai UKN bisa pengangkatan Majelis Pengawas Notaris. Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai MPN, setiap anggota MPN harus dilantik dan pengambilan sumpah jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. MPP diangkat oleh Menteri, MPW diangkat oleh Dirjen atas nama Menteri, MPD diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. Nah, ini teman-teman ya, untuk pengangkatan Majelis Pengawas Notaris. Ini mereka akan mengambil sumpah. Ini beberapa teks yang harus mereka baca saat sumpah. Oke. Selanjutnya, pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris. Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sarjana hukum, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Nah, ini teman-teman nanti juga harus tahu ya, untuk pengangkatan kehormatan ini diatur di mana juga. Nah, selanjutnya, pemberhentian Majelis Kehormatan. Pemberhentian dengan hormat. Ini teman-teman juga tahu ya bahwa Majelis Kehormatan juga dapat diberhentikan secara hormat. Karena meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, permintaan sendiri, pindah wilayah kerja. Pemberhentian dengan tidak hormat, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, diangkat menjadi pejabat negara, tidak menghadiri rapat atau sidang Majelis Kehormatan sebanyak 3 kali. Itu bisa diberhentikan secara tidak hormat ya teman-teman ya. Pemberhentian secara tidak hormat juga dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berada di dalam pengampuan secara berturut-turut selama 3 tahun. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Kehormatan Notaris, melakukan pelanggaran berat dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana yaitu penjara 5 tahun. Oke, selanjutnya. Ini alur pemeriksaan notaris oleh MPD, rekomendasi. Nah, ini nanti kita pelajari lebih detail kalau udah menjadi notaris ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya
Alur pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris ini yang wilayah, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ketua MKNW wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka 30 hari ini. Permohonan mengenai persetujuan pengambilan minuta aktanya ya. Ini teman-teman juga harus pelajari ya tadi dalam pasal 66 dan 66A UUJN. Teman-teman tandai ya. Nanti kurang lebih teman-teman mengetahui. Selanjutnya Majelis Kehormatan no, Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Nah, teman-teman juga harus tahu ini ya, majelis yang Notaris Pusat. Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibu kota negara RI. Anggota Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 2 orang unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri. 3 orang unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2 unsur akademisi yang diusulkan oleh Fakultas Hukum yang mempunyai program magister kenotariatan dan atau ahli yang diusulkan oleh instansi pemerintah di bidang hukumnya. Oke, teman-teman, jadi teman-teman harus tahu ya keduduk apa majelis kehormatan yang pusat daerah itu beberapa terdiri dari apa aja. Teman-teman nanti bedakan itu aja ya nanti. Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Nah, teman-teman ini harus tahu ya, pengertiannya di pasal 1 angka 6. Majelis Pengawas Notaris. Nah, Majelis Pengawas Notaris itu berjumlah 9 orang, terdiri dari pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi notaris sebanyak 3 orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang. Nah, Majelis Pengawas ini nih apabila suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur yang lain ditunjuk oleh menteri. Pengawasan meliputi perilaku notaris, pelaksanaan jabatan notaris. Nah, ini ketentuannya dalam pengawasannya itu diatur dalam pasal 67 UU JN ya, teman-teman ya. Selanjutnya, Majelis Pengawas Pusat Majelis Pengawas Pusat Majelis. Nah, ini diatur juga dalam pasal 76, 77, 78, dan 79. Ya, ini teman-teman baca ya untuk Majelis Pengawas Pusat. Untuk pengertiannya terdiri dari apa aja, biasa kayak gitu aja sih ditanya. Karena untuk nggak terlalu detail ya kalau untuk Majelis Pengawas Pusat itu di UKM. Nah, ini Majelis Pengawas Wilayah juga, teman-teman nanti bisa baca dalam pasal 72, ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Nah, teman-teman ini harus tahu ya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berkedudukan di ibu kota. Nah, teman-teman yang harus teman-teman tahu itu sebenarnya kayak Majelis Kehormatan Notaris itu terdiri dari apa aja. Nah, terdiri dari 2 orang yang berasal dari unsur pemerintah meliputi Kepala Kantor Wilayah, 1 orang dari lingkungan kantor wilayah yang diusulkan oleh kepala anggota wilayah, 1 orang unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris, 2 orang unsur akademisi atau ahli yang diusulkan oleh dekan Fakultas Hukum setempat atau instansi pemerintah di bidang hukum. Tugasnya apa sih teman-teman? Ya, tugasnya yaitu melakukan pemeriksa terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Fungsinya apa sih teman-teman? Nah, fungsinya itu adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Oke, selanjutnya. Nah, kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif. Nah, membutuhkan persetujuan rapat dan membutuhkan persetujuan rapat. Nah, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan saksi pemberitaan sementara, mengusulkan pemberian saksi berupa pemberitaan dengan hormat ataupun tidak hormat, memberikan izin cuti,
Untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan, menetapkan notaris pemegang protokol yang akan diangkat, menerima laporan dari masyarakat, menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri. Nah, ini adalah kewenangan Majelis Pengawas Pusat ya teman-teman. Selanjutnya, nah, Majelis Pengawas Wilayah, teman-teman juga harus tahu ini berwenang sebagai apa aja. Nah, Majelis Pengawas Wilayah ini yaitu berwenang menyelenggara sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima, memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, memeriksa memutuskan atas keputusan MPD yang menolak cuti, memberikan saksi baik peringatan lisan atau peringatan tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ini teman-teman bisa baca ya di pasal 73, pasal 74, dan pasal 75. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas meliputi melakukan pembinaan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas, melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas, melakukan pemeriksaan rutin. Ya, ini kewenangan majelis pengawas notaris ya teman-teman, ya diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Jadi kewenangan majelis pengawas itu adalah pembinaan, pengawasan, pemeriksaan. Administrasinya yaitu memerlukan persetujuan rapat dan tidak memerlukan persetujuan rapat. Nah, selanjutnya, nah teman-teman harus tahu ya bahwa organisasi Indonesia, organisasi notaris, notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi. Wadah organisasi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi wadah Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi notaris merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dalam maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris, ketentuan mengenai tujuan dan tugas wewenang tata kerja, susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi notaris. Nah, ini pasal 82 ya teman-teman UU JN, organisasi notaris ditetapkan dan menegakkan Kode etik notaris. Organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawasan. Oke, chat selanjutnya. Nah, teman-teman, ini harus tahu ya, UUJN dan kode etik ini kan nanti bahan ujian teman-teman ya. UUJN itu pedoman pelaksana tugas jabatan pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawasan Pusat, Majelis Pengawasan Wilayah, Majelis Pengawasan Daerah, dan Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah Administrasi. Nanti teman-teman kalau bisa nanti pelajari ya majelis-majelis ini. Nanti teman-teman harus tahu fungsi wewenangannya serta perbedaannya. Dan jadi tadi terdiri dari berapa orang. Nah, sedang kode etik notaris. Kode etik notaris pedoman perilaku atau moral dalam pelaksanaan tugas dan jabatan pengawasan dan pembinaan, yaitu oleh Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, ya, dan saksi organisasior. Oke. Oke teman-teman, sekian mungkin dari aku untuk pemaparan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris ya teman-teman. Cukup banyak ya teman-teman harus pelajari tentang UJM, tapi yang paling utama itu teman-teman harus tadi pelajari tentang kewenangan, yaitu pasal 15, kewajiban, pasal 16, larangan, pasal 17, tentang kedudukan juga pasal 18, tentang wilayah juga pasal 19, tentang cuti, tentang renvoy, itu teman-teman harus benar-benar kuasai ya teman-teman karena itu bakal keluar yang tadi juga teman-teman harus pelajari dan teman-teman harus tahu juga karena kita juga nggak tahu soalnya itu bisa berubah-berubah ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya kita kita kasihkan ke moderator kita, Abang Jaki. Terima kasih Ibu Putri. Selanjutnya rekan-rekan sekalian kita masuki tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom kolom chat. Ini udah ada beberapa dari KSN. Ada soal PG-nya kemarin dari PP bukannya diinfokan esai dan wawancara saja. Kemungkinan berarti kalau untuk
tahun ini tidak ada PG ya. Sedangkan UKAN yang tahun kemarin itu ada PG dan esai karena itu di pusat. Bersyukur teman-teman karena UKAN tahun ini kita di Penggil masing-masing ya, tidak perlu ke Jakarta, nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Oke, kita lanjut. Masa perpanjangan notaris sampai 70 tahun, iya 70 tahun berdasarkan putusan MK yang diajukan oleh Bapak Anustisus tahun 2024 dan terima kasih juga kepada Bapak tersebut dalam memperjuangkan usia pensiun notaris selama 70 tahun. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Ini Ibu Putri ada yang bertanya, apakah materi kali ini sampai dengan Perkum, ada UJN dan kode etik saja ya? Untuk materinya hanya UU JN dan kode etik saja. Iya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PPINI, hanya dua untuk ujian kode etik notaris terkait UJN dan kode etik. Biasa kalau Perkom itu kalau kita mau ujian ALB, biasanya tentang anggaran dasar dan Perkom. Ada lagi yang bertanya, bagaimana dengan, ya betul, kita kemarin saya udah bertanya juga ke pihak pusat terkait kode etik, kita menggunakan kode etik 2025 ya benar, yang terbaru, kode etik terbaru. Besok pemaparan terkait kode etik ya, menggunakan kode etik yang terbaru oleh Ibu Putri. Berarti tidak perlu belajar ADRT ya. Ya, tapi tetap juga kalau bisa dibaca juga, kita tidak tahu terkadang ada juga pertanyaan ketika wawancara. Soal wawancara pasti berbeda-beda ya tiap kepala ya, rekan-rekan. Ini ada yang bertanya lagi, izin tanya Kak, kalau misalnya notaris cutinya 4 bulan, di bulan ketiga dia perpanjang cuti sampai 6 bulan, prosedur ajukan cutinya ke MPD ya. Ini kalau misalnya 4 bulan ini terkait sebelum sebelum 6 bulan itu ke MPD, dan kalau 6 bulan sampai 1 tahun ke 1 tahun itu ke Majelis Pengawas Wilayah. Ini biasanya kalau udah 4 bulan dan di bulan ketiga diajukan perpanjangan cuti, ya harusnya ke MPW ya Kak, Majelis Pengawas Wilayah, karena udah lebih dari 6 bulan. Ini Kak, dari Kak Indriana, bisa dijelaskan tugas Majelis Pengawas secara berjenjang, bisa Ibu Putri, terkait Majelis Pengawas. Boleh kita buka slide-nya tadi ya di halaman sebentar Majelis Pengawas. Majelis Pengawas. Sebentar ya, kita buka slide-nya dulu. Oke, ini dia slide-nya udah dari halaman 93. Nah, Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris itu teman-teman harus tahu ya pada pasal 1 angka 6 UUJN. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasannya. Nah, Majelis Pengawas itu terdiri dari 9 orang ya teman-teman ya. Jadi 3 orang itu dari pemerintah, 3 orang itu dari organisasi notaris, dan 3 orang lagi yaitu dari akademisi. Nah, untuk Majelis Pengawas itu adalah apabila suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dari majelis pengawas di sini diisi oleh unsur lain yang ditunjuk oleh menteri. Pengawasan meliputi perilaku notaris ya teman-teman, pelaksanaan jabatan notaris, ketentuan mengenai pengawasan juga berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris ya teman-teman ya. Nah, majelis pengawas terdiri dari majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas pusat. Untuk masa jabatannya itu 3 tahun ya teman-teman, dan dapat diperpanjang dan diangkat kembali ya teman-teman.
Ini diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri dan Hukum nomor 16 tahun 2021. Jadi untuk majelis pengawas teman-teman bisa dapat baca lebih detail juga nanti itu di pasal 67 UU JN yang sesuai dengan kita udah tayangkan ini teman-teman. Oke. Kita lanjut. Dari Kak Hardi, apa perbedaan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris? Terima kasih. Masih termute Ibu Putri. Ya, untuk perbedaan majelis pengawasan ini yaitu teman-teman pada majelis pengawas notaris itu adalah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Sedangkan Dewan Kehormatan itu kan diatur dalam pasal 66 dan 66A UU JN ya teman-teman ya. Dalam bentuk penyidikan untuk pengambilan minuta atau adanya laporan di dalam eh, biasa itu dengan untuk mengambil minuta, persetujuan, dan lain. Jadi, dalam Dewan Kehormatan Notaris itu diatur dalam pasal 66 dan 66A. Kita lihat ya, teman-teman, kita baca lebih detail UU JN 66. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Nah, untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum, dan atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk pengambilan fotokopi minuta atau akta surat-surat dan letakkan pada minuta akta dan protokol. Yang itu, oke, itu Dewan. Kita lanjut Ibu Putri, mengingat waktu Ibu Oh Putri. iya, oke, Iya. lanjut. Ini Boleh? ada lagi nanya, berarti kode etik dan ujian saja ya Kak? Soalnya ada juga yang bilang ADRT. Bagaimana pengalaman Ibu Putri terkait ujian 2025 bulan Oktober ya Ibu? Betul, bulan Oktober ya, jadi benar-benar masih fresh banget, masih banget, ingat banget soalnya itu. Soalnya itu PG ya waktu saya itu karena dilakukan oleh pusat dan itu benar-benar hanya keluar UU JN dan benar-benar kode etik banget. Jadi wawancara itu keluarnya kode etik dan UU JN, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu nggak keluar. Jadi kalau misalnya keluar juga kayaknya kita beda-beda ya soalnya ya. Tapi kalau saya sendiri itu UU JN dan kode etik ya teman-teman. Jadi benar-benar ADART itu nggak keluar sama sekali kalau di soal saya ya teman-teman. Karena kan banyak paket-paketannya. Jadi saya benar-benar baca UU JN dan kode etik aja. Jadi ADART nggak keluar. Oke, Kak, apakah putusan terkait perpanjangan notaris menjadi 70 tahun nanti akan dikirim ya rekan-rekan sekalian terkait putusannya? Iya Ini ada betul. lagi pertanyaan, Isabella. Izin Kak, berarti cuti 4 bulan diperpanjang 6 bulan total menjadi 10 bulan, makanya ke MPW bukan dilihat dari perpanjangannya aja, yaitu 6 bulan ke MPD. Oh, kalau nggak salah itu dilihat totalnya ya rekan-rekan. Misalkan kita cutinya kurang dari misal 4 bulan, bulan ketiga kita mau ngajuin perpanjangan lagi sampai kapan? Kalau misalnya lebih dari 6 bulan itu langsung ke MPW ya. Iya, ya. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan sebelum kita tutup. Besok kita pembahasan soal dan kode etik serta tips dan trik menghadapi ujian kode etiknya dari Ibu Putri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya rekan-rekan sekalian? Silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada, maka akan saya tutup. Mengingat waktu, jangan lupa di jangan lupa dipelajari kembali ya terkait UUJN karena itu yang paling banyak terkait UUJN, pasal-pasalnya juga. Oh ya, ini untuk esainya dikasih waktu berapa lama ya? Biasanya berapa lama Ibu Putri kalau UKN tahun 2025? Kemarin itu kita 1 jam 30 menit. Mau 1 jam 30 menit. Habis itu adanya wawancara ya? Iya, jadi PG dan SI kita digabung. Oh, digabung. Mm-mm. Berarti untuk yang tahun ini 2026 periode UKN pertama ini full esai ya rekan-rekan sekalian.
Kalau full esai teman-teman harus banget hafal Hafal UUJN itu. pasal, ujian pasal itu. Soalnya ada juga yang gagal karena tidak menuliskan pasal. Iya, karena kalau misalnya pasalnya salah tuh biasa teman-teman udah min nilainya. Iya. Makanya harus kalau terkait esai itu harus tulis pasal ya rekan-rekan sekalian. Iya, Pasal yang penting tidak ada nulis akta lah. iya Kalau akta betul sama betul. kayak ketika kita waktu kuliah dulu ya tulis tangan. Mm. Itu kalau bikin akta susah banget itu CAT. Iya, lumayan. Ini ada lagi. Ini ada dari Pak Totop bertanya, ketika wawancara, apakah ada pertanyaan pribadi? Contohnya, apakah Anda seorang PNS? Ada nggak Ibu Putri? Coba bisa Ya, diberitahu, bisa cerita Ibu Putri terkait wawancara dulu. saya mungkin cerita sedikit ya tentang wawancara itu. Saya sama sekali tidak ditanya tentang pribadi. Cuma pertama ditanya dari alumni mana, kuliah S1 S2-nya, terus ditanya untuk papan nama diatur di pasal berapa dan papan nama itu apa aja yang harus ada di dalamnya. Itu kan dalam kode etik ya papan nama ya. Terus ditanya juga untuk perpindahan notaris itu bagaimana, terus pada pasal 18 dan 19 UU JN, kamu tahu nggak kedudukan notaris itu apa aja gitu, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya udah jadi notaris, nanti mau buka di mana, ditanya juga gitu. Jadi wawancaranya kemarin mungkin memang tidak ada masalah pribadi ya, jadi benar-benar mengenai kita sebagai nanti notaris ke depannya bagaimana gitu, teman-teman. Jadi benar-benar pelajari tentang UU JN dan kode etik. Penilaiannya ada nilai minus? Harusnya tidak ada ya? Ya, Tidak, nggak ada minus. tidak ada minus. Dari yang udah-udah kebanyakan persentase lulus atau enggak, Kak? Kebanyakan pada lulus. Iya sih, cuma kemarin juga katanya ada yang nggak lulus ya teman-teman, tapi lebih baik Iya, belajar ya karena tanggal 6 sebentar lagi UKN. iya. Pokoknya pasal-pasal harus dihafal. Ini karena ujiannya esai, full esai ya. Jadi pasal itu harus ditulis, jangan sampai tidak. Soalnya Iya, ada beberapa dari teman saya juga ketika saya tanya lulus atau tidak, oh, ternyata belum. Terus saya tanya juga, oh, kenapa tidak lulus? Dia tidak menulis pasal-pasalnya. betul. Oke, rekan-rekan sekalian, baiklah karena waktu sudah melebihi batas. Jika ada pertanyaan, bisa by WA lewat ke Ibu Putri ataupun ke saya ataupun ke Mbak Agatha. Ini untuk cara menghafal pasal. Besok besok dikasih tahu tips dan triknya oleh Ibu Putri bagaimana. Oke, siap. Nanti besok saya kasih tahu ya tips membaca dan menghafal pasal dengan cepat ya. Karena waktunya memang ini ya, tanggal 6 sebentar lagi. Ya, karena yang mengikuti ujian kode etik ini bisa per periode ini bisa 1.000 orang ya. Wow, luar biasa ya. 1.000 lebih atau 500 orang lebih. Oke Ya. rekan-rekan sekalian, terima kasih atas pemaparannya oleh Ibu Putri dan saya Zaki Ananda Putra sebagai moderator. Sampai jumpa untuk besok terkait kode etik dan pembahasan soal-soal kode etik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jaki dan teman-teman.